Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 195. Keng Qiang, bunga api memercik ke segala arah. Pedang patah itu menembus batu kapur dan sedikit bergetar, mengeluarkan suara logam. Pria kecil itu tampak melebarkan matanya dan menatap tinggi ke langit dan tidak melihat siapapun. Tidak ada seorang pun dari 4 klan besar di sini, dan tidak ada tanda-tanda pria berambut abu-abu itu juga. Salah satu dari beberapa burung ganas adalah burung-burung yang melesat melintasi langit yang kosong sesekali. Dengan suara kiang, dia mengeluarkan pedang yang patah. Dia kemudian melihat sekeliling seperti pencuri sebelum membawa burung merah besar yang masih menyembuhkan di pundaknya dan memimpin King Feng serta botak kedua keluar dari sini. Ini adalah harta karun tertinggi. Meskipun rusak, itu masih bisa mengiris Heaven Swallowing Sparrow dan meretas Qiongqi. Sekarang setelah dia mendapatkannya kembali setelah melihat kemampuannya, dia secara alami mulai lebih menghargainya dan merawatnya dengan lebih baik untuk menghindari mata penonton yang serakah. Hanya setelah berlari 10 li lagi, dia akhirnya menjatuhkan burung merah besar itu. Itu jatuh dan mulai berteriak sedih, mengeluh tentang rasa sakit. Si kecil sangat gembira dan mulai mengevaluasi kembali pedang yang patah. Itu gelap gulita tanpa kilau dan tidak ada sedikit pun kekuatan ilahi, tetapi dia tahu bahwa ini sebenarnya adalah artefak yang sangat berharga. Karatnya hilang, tetapi apakah ada lebih banyak noda darah sekarang? Dia menggaruk kepalanya. Jejak darah berwarna merah tua menggantikan noda yang sebelumnya berkarat. Apa yang terjadi dengan kakak hantu itu? Dia sedikit khawatir. Setelah melihat pedang patah ini, dia dengan lembut menghela nafas sambil meletakkannya di belakang punggungnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang itu, karena tujuan terbesarnya saat ini adalah melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Pertempuran kacau terjadi di mana-mana hari ini, dan ada teriakan perang yang terdengar dari segala arah. Ada pertempuran yang terjadi di mana-mana, dan seseorang bisa mati jika mereka salah langkah. Wilayah ini tampak agak tenang, tetapi si kecil tidak memutuskan untuk segera pergi. Ini karena dia tidak ingin mengintip terlalu dini. Setiap kali dia berpikir dia memisahkan diri, sosok menakutkan akan selalu muncul dan menghalangi jalannya. Pada akhirnya, dia masih berada di dalam medan perang. Pilihan terbaiknya adalah berbaur dengan kerumunan dan tidak menjadi orang pertama yang terbunuh. Jika dia bisa mengacaukan dirinya di dalam musuh, itu akan lebih baik. Kakak, bisakah kita melarikan diri? Ada beberapa noda darah di wajah kecil King Feng. Sepanjang jalan, dia telah melihat banyak kematian dan bahkan mengambil tindakan beberapa kali sendiri untuk membunuh beberapa binatang buas yang terluka parah. Dia sangat berhati-hati, karena teriakan pertempuran masih terdengar samar dari kejauhan. Medan perang meluas, dan mereka tidak pernah benar-benar memisahkan diri darinya. Ahohou. Raungan teredam bergema. Pegunungan berguncang, dan dedaunan di dalam hutan mulai berkibar-kibar dalam kekacauan. Seekor harimau hitam besar yang sebesar gunung melarikan diri dari medan perang dengan tubuh yang sepenuhnya berlumuran darah. Itu orang itu. Si kecil terkejut. Ini adalah harimau hitam menakutkan yang dia lihat menjaga Black Demon Lotus selama putaran kedua percobaan murid Heaven Mending Pavilion. Harimau hitam ini lebih sulit dihadapi daripada keturunan biasa, namun, seluruh tubuhnya berdarah setelah menderita beberapa luka berat. Tulang putih terekspos dari ujung bahunya saat membawa lebih dari 10 murid Heaven Mending Pavilion di punggungnya. Itu berlari liar saat menyerbu ke kejauhan. Sepertinya itu telah membayar harga yang mahal untuk keluar dari pengepungan. Si kecil ingin menyebutnya, tetapi begitu dia berdiri, semua bulu di tubuh harimau hitam itu tegak.
Itu berdiri dengan kaki belakangnya seperti seorang pria, dan seorang murid dari paviliun mending surga hampir jatuh. Ki. Seberkas cahaya merah muncul dari dalam jurang yang gelap. Ini adalah naga banjir merah yang panjangnya lebih dari 100 zang. Auranya tidak lebih lemah dari harimau hitam. Ini jelas merupakan keturunan archaik yang kuat. Peng. Harimau hitam itu mengulurkan tangan dengan simbol cakar tertutup. Cahaya hitam melonjak hebat saat menabrak ke depan seperti lautan. Namun, naga banjir merah bertahan dengan ganas dengan memusnahkan simbol-simbol itu dengan sapuan ekornya. Suara panjang hong terdengar, dan puncak gunung di dekatnya semuanya runtuh. Kira-kira 10 batu raksasa dengan berat lebih dari 10.000 jin berguling-guling. Kedua makhluk kuat itu bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Namun pada saat ini, seekor singa emas muncul dari hutan yang lebih jauh lagi. Kedua matanya bersinar seperti lentera emas, dan tubuhnya setinggi gunung. Itu mencapai puncak gunung dengan satu sapuan telapak tangannya, dan tidak ada yang mampu menghalangi jalannya. Si kecil menjadi ketakutan. Untungnya, dia tidak terburu-buru keluar lebih awal. Lebih baik pergi di tengah-tengah kekacauan, jika tidak, dua keturunan ini saja yang mampu membunuh sejumlah besar ahli. Mata harimau hitam menjadi dingin, karena ia tahu bahwa ia mengalami ketidaknyamanan besar. Dengan munculnya dua keturunan yang sangat kuat ini, kemungkinan besar akan mati jika bertarung di sini. Ini benar terutama untuk singa itu. Itu benar-benar emas dan tampak seperti raja yang menakutkan yang mengabaikan dunia. Saat itu dengan arogan berjalan, itu tampak lebih mengancam. 10 murid di punggungnya semuanya ketakutan. Mereka telah mengalami banyak bencana hari ini, dan jumlah ahli terlalu banyak. Makhluk dari setiap ras datang, dan itu menimbulkan bencana besar atas mereka. Harimau hitam meraung dan bertabrakan dengan naga banjir merah. Mereka berdua saling melukai sebelum mundur sebentar. Singa emas yang tidak begitu jauh juga bergerak. Cakarnya menampar, dan sinar cahaya keemasan menenggelamkan tanah seolah-olah sebuah komet melesat melintasi langit. Aura tertingginya memenuhi udara. Di kejauhan, si kecil menghirup udara dingin. Ini adalah singa yang terlalu kuat, dan sama sekali bukan lawan harimau hitam. Ini adalah keturunan tingkat kaisar, dan tidak mungkin bisa dikalahkan kecuali para tetua leluhur dari tanah murni bergegas. Benar saja, harimau hitam itu juga menemukan terornya dan dengan cepat mundur. Namun, itu masih tersapu oleh cahaya warna-warni keemasan. Seluruh dagingnya menjadi tidak jelas karena menderita luka berat. Itu terbang lurus di udara. Dengan suara hong, tubuhnya yang besar menghancurkan puncak gunung. Lebih dari 10 murid di punggungnya segera menderita beberapa luka berat, dan 8 atau 9 dari mereka meninggal secara tragis, daging mereka menjadi tidak bisa dibedakan. Harimau hitam itu mengeluarkan desisan panjang dan melompat. Itu segera menoleh dan berlari. Itu adalah Raja Singa, dan budidayanya jauh melampaui miliknya, jadi itu jauh dari lawannya. Kau ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Saya adalah Raja Singa Emas dari Gunung Binatang Makam Barat. Saya datang ke sini untuk menghancurkan paviliun mending surga. Singa Emas berbicara dengan dingin. Tingginya mencapai ke langit, dan tubuhnya sendiri lebih tinggi dari gunung. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan dengan tamparan telapak tangannya, gunung yang menghalangi jalannya benar-benar hancur. Itu juga melompat dan mengikuti harimau hitam. Cahaya keemasan melonjak dan memenuhi seluruh langit. Tubuh raja yang sangat besar itu mengisyaratkan semua orang saat terornya meluap ke langit. Si kecil menghela napas. Harimau hitam kemungkinan besar kurang beruntung. Singa emas ini terlalu kuat, karena itu adalah salah satu pemimpin Gunung Binatang Makam Barat. Satu-satunya alasan dia menjaga tempat ini adalah untuk menangkap,
ikan yang lolos dari jaring. Dari kelihatannya, para murid yang melarikan diri sebelumnya mungkin belum sepenuhnya bebas. Di depan mereka masih ada bahaya yang tak ada habisnya. Oh! Dari kejauhan, auman singa mengguncang langit. Darah menyembur ke langit, dan teriakan bergema di udara. Seorang tetua leluhur dari paviliun mending surga sedang bergegas dengan sekelompok murid. Mati bajingan! Tetua leluhur mulai bertarung dengan harimau emas. Pegunungan runtuh, pohon-pohon kuno dilenyapkan, dan puing-puing terbang ke awan. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya. Penghancuran tanah murni Heaven Mending Pavilion kali ini telah membunuh banyak orang. Murid seperti dia benar-benar tidak berdaya. Lagi pula, mereka masih sangat muda dan tidak punya cara untuk menantang monster tua itu. Meskipun dia memiliki pedang patah di tangannya, dia masih terlalu lemah. Kultivasinya tidak cukup tinggi, jadi dia tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Dia tidak bisa berurusan dengan bangsawan sejati itu sama sekali. Pergi! Bersama dengan King Feng, botak kedua, dan yang lainnya, mereka sekali lagi melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, mereka tidak secara paksa mengisi semuanya. Mereka diam-diam maju melalui hutan sambil menunggu kesempatan. Setelah pergi jauh ke suatu daerah selama lebih dari 10 li, teriakan pembunuhan mencapai telinganya. Salah satu saudara seniornya dari paviliun mending surga berteriak dengan sedih, "Penatua!" Si kecil melihat apa yang terjadi melalui dedaunan hutan. Tubuh dua tetua tersulut. Setelah menghabiskan semua energi esensi mereka, mereka bergegas ke kelompok musuh sebelum menghancurkan diri sendiri. "Kalian semua, cepat pergi!" Keduanya berteriak keras sebelum benar-benar meledak dalam barisan musuh. Hujan cahaya menghantam mereka, dan banyak musuh terluka parah. Sekelompok murid dari Heaven Mending Pavilion berada dalam kesedihan. Mereka dengan air mata melarikan diri ke kejauhan. Si kecil tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengaum. Musuh yang terluka parah tertunda untuk sementara waktu. Tetapi mereka mulai mengejar sekelompok murid Heaven Mending Pavilion lagi segera setelah itu. Si kecil tidak tahan lagi. Dia mengumpulkan King Feng dan botak kedua ke dalam kantong surga dan bumi. Dengan pedang patah di tangan, si kecil mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Dengan suara weng, pedang patah itu bersinar dengan kecemerlangan matahari. Dia menggunakan kekuatan maksimalnya saat dia mengayun ke depan. Peu. Gunung dan anak sungai retak, dan beberapa puncak hancur. Energi pedang yang sangat besar terpotong di depannya dan beberapa orang langsung meledak menjadi bubur berdarah. Namun, orang-orang di belakang dengan cepat menghindar dan menghindari kematian. Ini adalah sekelompok ahli yang alam kultivasinya lebih tinggi darinya. Ada manusia di antara mereka, tetapi ada juga makhluk dari klan lain juga. Mereka semua menatap ke arahnya, dan menatap pedang patah di tangannya sebelum menyerang bersama. Si kecil menghadapi bahaya yang sangat besar, jadi dia tidak bertarung dengan semangat lagi. Dia dengan cepat berbalik sebelum melarikan diri ke pegunungan dan hutan di belakangnya. "Kamu tidak akan bisa pergi!" Seekor burung ganas mengepakkan sayapnya dan menyerbu dengan sekuat tenaga. Kiang. Si kecil mengaktifkan teknik berharga Kunpeng, dan sepasang sayap dewa muncul di belakangnya. Seketika, angin dan guntur meletus saat angin astral yang kuat dan sinar energi keemasan melonjak. Dia menginjak tanah, dan kecepatannya langsung meningkat pesat. Dia tenggelam ke dalam limbah besar menggunakan gunung dan hutan sebagai penutupnya. Ini adalah krisis besar. Meskipun ia memiliki teknik berharga Kunpeng, masih ada pertempuran berantakan yang terjadi di semua tempat. Para ahli ada di mana-mana di sekitar sini, jadi tingkat bahayanya masih maksimal. Si kecil melarikan diri saat berlumuran darah. Dia menyia-nyiakan lebih dari 2 jam sebelum akhirnya kehilangan musuhnya.
Ada beberapa luka berat di tubuhnya, untungnya, tubuhnya menakutkan. Dia menelan sebatang obat spiritual, dan luka di tulangnya dengan cepat sembuh. Sangat berbahaya, tapi aku harus melarikan diri hidup-hidup. Dia sedang mencari Mu Yan, Marquis Ling Tian, Tetua Liu dan yang lainnya. Satu-satunya cara baginya untuk benar-benar keluar dari sini mungkin adalah bertemu dengan mereka. Namun, dengan pertempuran sengit yang terjadi, semua orang telah tersebar. Selain itu, orang-orang itu pasti menjadi sasaran, jadi kemungkinan besar mereka bahkan tidak hidup lagi. Tidak ada pilihan. Saya hanya bisa kembali ke medan perang yang sengit dan menakutkan itu. Saya harus bertarung dengan semua yang ada di garis dalam menghadapi bahaya. Si kecil berbalik dan menyerbu ke medan perang yang intens. Secara alami, begitu dia mendekat, dia menghadapi bencana yang mengerikan. Ada binatang buas yang mengawasinya dengan cermat. Si kecil bertarung dengan ganas dan bermandikan darah. Dia menemukan kesempatan untuk menggunakan teknik berharga Hairy Ball untuk menyembunyikan penampilannya. Mengambil seragam Heaven Mending Pavilion, dia menyelinap di antara jajaran klan Tuoba. Dia ingin memanfaatkan krisis untuk membebaskan diri, jadi dia langsung menyerang. Namun segera setelah itu, energi pedang yang mencapai langit menebas dan hampir menghancurkannya. Itu adalah orang-orang dari 4 klan, dan dia tidak tahu bagaimana mereka bisa mengenalinya. Bocah iblis, bawa hidupmu ke sini. Bagaimana dia terungkap? Si kecil tercengang saat rambutnya tiba-tiba menjadi tegak. Ini seperti hampir memasuki perangkap mereka. Untungnya, tidak ada raja di daerah ini. Dia segera menghunus pedangnya yang patah untuk terlibat dalam pertempuran berdarah. Kemudian, dia dengan cepat melarikan diri ke limbah besar lagi untuk melarikan diri dari medan perang ini. Apa yang terjadi? Dia membuka kantong surga dan bumi. Dia bertanya kepada King Feng, burung merah besar dan mereka tentang kemungkinan cara untuk menghadapi situasi tersebut. Baldi kedua berkata, keempat klan benar-benar membencimu. Mereka mengejarmu sejak awal. Meskipun Anda dapat melepaskan diri dari mereka, mereka pasti menggunakan beberapa anggrek atau bunga harum untuk menandai tubuh Anda. Baunya mungkin tidak akan menyebar selama berhari-hari, dan mereka menggunakannya untuk mengikutimu. Ekspresi si kecil berubah setelah mendengar ini. Untungnya, pegunungan itu cukup luas, dan ada banyak orang yang sedang bertarung. Menemukan satu orang itu sangat sulit. Jika bukan karena dia secara pribadi kembali, mereka mungkin tidak akan menemukannya sama sekali. Saat ini, si kecil melarikan diri dengan sekuat tenaga saat dia bergegas ke kejauhan menggunakan hutan lebat sebagai penutup. Beberapa kali, dia berpikir bahwa dia benar-benar melarikan diri dari medan perang hanya untuk menemukan bahwa masih ada ahli yang menjaga di depan. Ini membuatnya tidak bisa gegabah bergerak lagi. Hidup, aku harus melarikan diri hidup-hidup. Saya harus membalaskan dendam saudara laki-laki dan perempuan senior saya. Pria kecil itu mengatupkan giginya. Sepanjang jalan, dia telah melihat terlalu banyak mayat. Ada musuh, tetapi juga orang-orang dari Heaven Mending Pavilion. Seluruh jalan berlumuran darah. Yu Feng, kamu benar-benar berani begitu kejam dan bertindak melawan sekolahmu sendiri. Raungan marah bergema dari depan. Setelah si kecil mendengar ini, dia langsung terkejut dan dengan cepat menyerbu. Seorang penatua benar-benar marah. Di belakangnya ada sekelompok murid yang dengan keras mencaci maki semua orang di depan. Seorang pemuda berpakaian putih dengan dingin berkata, "Penatua, saya tahu bahwa sekolah tidak membawa semua kitab sucinya, dan mereka tersebar di antara beberapa tetua. Saya sangat membutuhkannya, bisakah Anda memberikannya kepada saya?" Di belakangnya ada sekelompok ahli yang semuanya berasal dari klan hujan. Kamu kelelawar yang belum dewasa.
Banyak bangsawan mengirim putra dan putri mereka ke paviliun mending surga saya. Meskipun tujuan mereka adalah untuk menerima baptisan, dalam menghadapi bencana besar hari ini, mereka semua membantu untuk membalas budi. Namun, kamu berani memukul kami saat kami jatuh. Penatua itu dengan marah meraung. Saya juga tidak ingin bermusuhan. Saya benar-benar membutuhkan salah satu teknik yang berharga khususnya. Yu Feng dengan dingin berkata. Meskipun dia cukup muda, hatinya dingin. Yu Feng, kami menempatkan Anda di Camp Genius, menganggap Anda sangat penting dan memberikan beberapa simbol rahasia kepada Anda. Namun, Anda menggigit tangan yang memberi Anda makan. Apakah kamu masih manusia? Kan hujanmu terlalu tercela. Beberapa murid dengan marah berteriak. Membunuh! Dari belakangnya, beberapa ahli dari klan hujan melangkah keluar dan bergegas keluar dengan membunuh. Mereka telah mendengar bahwa sesepuh ini membawa teknik berharga pada dirinya yang memiliki afinitas kuat untuk esensi air, dan itu sangat penting bagi klan hujan. Si kecil sangat marah. Setelah dia memasuki paviliun mending surga, dia bertemu dengan Yu Feng ini sejak dini. Konon dia bisa menggunakan kilat dan guntur dari 9 langit, dan merupakan orang yang sangat berbakat di Camp Genius. Setelah itu, dia dipilih oleh monster tua dan menaruh harapan besar padanya. Namun, dia benar-benar bertindak seperti ini di saat yang sangat penting. Mati, kamu tidak tahu berterima kasih. Penatua itu sangat marah. Pertempuran sengit meledak. Si kecil muncul dan bangkit untuk membalas dendam. Garis cahaya ilahi menyapu ke depan. Dengan suara pehu, beberapa ahli dari klan hujan terpotong menjadi 2, dan hujan darah terbang ke udara. Pada saat yang sama, sayap Kun Peng di belakangnya menyebar, dan guntur dan angin langsung meletus. Dia bergegas ke depan dan membuat beberapa gerakan kuat berturut-turut. Energi pedang ada di mana-mana, tapi sayangnya, ada banyak ahli di klan hujan yang terus-menerus mundur untuk menghindari pukulan mematikannya. Bunuh dia! Semua orang dari klan hujan sangat marah. Sebenarnya ada seorang pemuda yang disembunyikan secara rahasia yang benar-benar berani menyinggung kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Itu dia. Itu anak nakal iblis. Apa? Cepat kejar dia dan potong kepalanya? Setelah semua orang dari klan hujan tahu siapa dia, mereka semua menjadi gila dan menyerbu ke depan untuk membunuhnya. Si kecil sengaja menunjukkan wajah aslinya untuk membuat mereka mengejarnya. Benar saja, ini membuat mereka semua menjadi gila. Bocah iblis itu telah membunuh semua jenius mereka dan membatasi individu di 100 Shattering Mountains, membuat mereka membencinya sampai ke tulang. Ini adalah misi pengejaran dan pembunuhan yang besar, dan si kecil hanya bisa melarikan diri setelah 1 jam. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia telah melihat terlalu banyak pertarungan hidup dan mati, dan si kecil benar-benar bosan. Ketika dia menyerbu ke medan perang kecil lainnya, matanya terasa sedikit sakit. Penatua Xiong Fei dan Zhuo Yun sangat membencinya pada suatu waktu, karena dia membuat banyak masalah selama ujian masuk. Keduanya selalu ingin memukul pantatnya. Saat ini, demi para murid, keduanya sudah menyerah pada hidup mereka sendiri. Mereka memblokir jalan musuh dan menjadi berlumuran darah dalam prosesnya untuk membiarkan murid-murid mereka melarikan diri dari tempat ini. Ketika si kecil melihat mereka, kedua individu itu sudah tergeletak di genangan darah. Mereka sedang dicabik-cabik oleh binatang buas yang sangat besar dan berada di ambang kematian. Lebih tua! Sekelompok orang berteriak keras. Biasanya, keduanya tidak begitu ramah. Namun, pada saat-saat genting, mereka masih protektif dan tidak melarikan diri dengan nyawa mereka sendiri. Semua orang menangis dengan keras. Sekelompok murid sangat sedih. Kalian cepat pergi.
Aku akan menghentikan mereka sebentar. Seorang pemuda berusia 25 atau 26 tahun berdiri untuk memotongnya. Kakak senior Lin Mu, cepat pergi. Kamu bukan lawan mereka. Sekelompok orang dengan cemas menasihati. Berhenti dengan omong kosong. Setelah yang lebih tua meninggal, saya yang tertua. Jika saya memberitahu Anda untuk pergi, maka Anda pergi sesegera mungkin. Lin Mu berteriak. Kakak senior. Sekelompok orang tersedak oleh emosi. Lin Mu telah berada di sekolah selama lebih dari 10 tahun, dan dia adalah seorang jenius yang sangat kuat. Ketika si kecil bertemu dengan 4 klan besar di luar gerbang gunung terakhir kali, dia pernah memberikan kontribusi besar. Tidak ada satupun yang bisa pergi. Binatang besar itu meraung. Kenapa kamu belum pergi? Lin Mu berteriak sebelum berbalik dan menghadap ke depan. Mata si kecil masam, tapi dia masih bergerak tanpa ragu-ragu. Meskipun tindakan ini cukup berbahaya dan dia sudah berada dalam beberapa situasi berbahaya, dia masih tidak bisa menahan diri. The broken sword shined and the sword energy became incredibly thick as it almost withdrew all the essential energy from his body. With a pew sound, it struck towards the enemy and beheaded that enormous beast. Ao, the group of beasts from the western Tom Beast Mountains were furious, and they all gazed over. Then, their vicious auras overflowed into the heavens as they attacked him. Quickly! Run! The little guy shouted towards everyone. That group of disciples shed tears. They turned around for a final look before charging into the distance. Lin Mu did not leave. He heartily laughed and said, Junior brother, I did think that I would be fighting with you side by side in my last moments. Senior brother, you ran away too. The little guy waved his broken sword and said, No need, I have already activated the Heavenly Blood Ignition Technique. I only have a day to live now, so it's better over to the in a fierce battle. Lin Mu sighed with ease. He was not sad nor angry. In fact, he was completely calm as if he was talking about something that was completely unrelated to him. The Heavenly Blood Ignition Technique could force all the potential out of people's bodies for one day. Their fighting power would increase several-fold, perhaps maybe up to 10-fold until their essential energy had been exhausted. Afterwards, he will die. Let me massacre them all. Junior brother, you look for an opportunity to escape. You have to keep your life intact. Lin Mu told him. The little guy clenched his fists. His eyes were thoroughly red. Lin Mu was an extremely strong genius. He had a great prestige amongst many fellow disciples. Furthermore, he was regarded highly by the school's seniors. He did not leave when he had the chance to, instead, he remained to it in the matters regarding everyone else's escape. Now, he was actually going to die, furthermore, he was going to die in such a solemn and emotional battle. Junior brother, just go! In the end, Lin Mu shouted loudly. He had activated the Heavenly Blood Ignition Technique a long time again, and his blood had pretty much been completely burned. His entire body was shining with a dazzling light as he charged into the group of enemies. The little guy clamored and shouted. His eyes were completely red as he continuously waved his sword around. Tears flowed down from his eyes non-stop until he finally escaped from this place. This huge calamity lasted for a day and night until it finally began to slowly end. The little guy successfully escaped from the blood-ridden Pure Land with endless sadness and sorrow. The morning clouds sprinkled their splendor as the sun rose into the sky. He motionlessly lay on top of a mountain. An unknown amount of time passed before he finally stood up and gazed towards that battle-scarred land. The little guy's eyes were very red as he looked with determination.
A long time had passed before he wiped his tears away. He turned around without any hesitation. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.